Halo, saya Christine Leblaningrum dari Laboratorium Komputer. Saya laboran. Di sini saya akan mengajari tentang praktikum pemrograman berorientasi objek yang mengenai konstruktor. Itu ya. Jadi untuk beberapa menit ke depannya saya akan menjelaskan apa itu konstruktor dan saya akan mempraktekkan juga. Gitu. Oke, kita lihat dulu modulnya. Ini ya. Dari awal dulu. Nah, konstruktor di modul itu termasuk bab kedua, ya. Di sini ada konstruktor overloading konstruktor sama konstruktor parameter. Nah, konstruktor itu sendiri ya yang memiliki artian yaitu sebuah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Ya. Jadi konstruktor itu termasuk metode ya. Kalau yang kemarin pertemuan pertama itu ada metode setter getter sama metode biasa. Nah, untuk pertemuan kedua ini ada metode konstruktor. Nah, ciri-ciri dari metode konstruktor ini yaitu konstruktor dapat dipanggil oleh konstruktor lainnya ya dalam satu kelas dan tidak mengembalikan nilai. Jadi dia tidak memiliki region ya. Region ini biasanya diletakkan di metode getter ya yang mengembalikan nilai. Jadi konstruktor itu seperti setter ya. Dia pakai void. Nah, metode konstruktor itu ketika kalian membuat metode konstruktor, kalian harus membuat persis dengan nama kelas yang sudah kalian buat. Gitu ya. Jadi nama konstruktor harus sama dengan nama kelas, ya. Dan satu kelas itu bisa dapat memiliki lebih dari satu konstruktor. Jadi dengan nama lainnya itu overloading konstruktor. Nah, di konstruktor ini kalian bisa menambahkan akses modifier, ya. Tahu kan akses modifier? Di pertemuan pertama kemarin sudah ada, ya, yaitu penambahan public, private, protected atau default. Jadi akses modifier itu termasuk hak aksesnya. Jadi di konstruktor kalian bisa menambahkan akses modifier tersebut. Tuh. Nah, di modul ini ada beberapa contoh ya, dari contoh sederhana hingga contoh konstruktor overloading, ya. Nah, ini contoh dari konstruktor sederhananya, yaitu kalian membuat konstruktornya dalam satu kelas, ya, yaitu di kelas utama, karena di sini ada main, ya, public static void main. Nah, di atasnya yang public pertemuan 2 ini termasuk konstruktor karena nama metodenya sama persis sama nama kelasnya. Nah, di sini kalian dalam pemanggilan konstruktor perlu membuat objek ya. Sama seperti pertemuan kemarin. Ya, kita perlu membuat objek ya. Jadi pertemuan 2 objek new pertemuan 2 kurung buka kurung tutup. Nah, habis itu kalian panggil objeknya sama nama atributnya. Nah, ini untuk satu kelas. Itu ya. Nah, contoh berikutnya ini misalnya dalam 2 kelas ya. Dalam 2 kelas. Nah, di sini dalam pemanggilan konstruktornya kalian tinggal manggil nama atributnya. Ya, nama atributnya langsung karena di nama atribut di sini tidak memiliki akses modifier private.
ya. Jadi langsung bisa dipanggil. Nama depan sama nama belakang. Gitu ya. Nah, konstruktor itu ada parameternya ya. Ada yang konstruktor pakai parameter. Jadi di dalam konstruktornya ada parameternya. Itu ya. Yang sebelumnya kan tidak ada. Ini kan kosongan kan. Ini loh. Publik mahasiswa kurung buka kurung tutup, di dalamnya nggak ada isinya, ya kan? Nah, kita juga dapat memberikan isi, yaitu parameter, ya. Memberikan parameter. Misalnya, ini ya, ada nama depan, nama belakang, sama NIM, ya. Ini dipanggil lagi di dalamnya, sama di sini memakai this untuk memanggil atribut yang ada di atasnya. Itu ya. Nah, kalau kalian pakai parameter, itu cara mengisi value-nya diletakkan di objeknya. Ini ya, nama depannya Christine, nama belakangnya Lebda, sama name-nya ada di belakang, ya. Ini diletakkan di kelas utama. Itu ya. Jadi kalau ada parameter, otomatis value-nya diletakkan di objek. Ini, objek new mahasiswa, nama depan, nama belakang, sama name. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, memanggilnya itu langsung atributnya. Itu. Nah, ini hasilnya. Nama mahasiswa, Christine Lebda, name 1 sampai 6. Oke. Saya akan mencontohkan overloading konstruktor. Ya, jadi ada lebih dari satu konstruktor. Di sini nanti akan saya mempraktekkan contohnya, ya. Di sini. Nah, ini saya akan mempraktekkan overloading konstruktor. Itu ya. Oke, pertama kalian buat project baru dulu. Nih, Java application. Terus misalnya pertemuan 2. Itu ya. Terus finish. Oke. Nah, ini untuk main kelasnya, ya. Ini yang tidak perlu saya hapus komen-komen dari NetBeans-nya. Otomatis kalau di NetBeans itu kalau kalian membuat project baru, otomatis terdapat package, ya. Package baru. Nah, di sini ini kan untuk kelas utama. Saya akan membuat kelas baru lagi ya, new, klik kanan ya, klik kanan new, lalu Java class. Ini saya akan membuat file mahasiswa. Itu ya, mahasiswa. Nah, ini nanti untuk tempat konstruktornya. Ya. Nah, di sini saya akan membuat konstruktor lebih dari satu ya. Seperti kayak di contoh di modul. Ya. Yang pertama akan saya buat atribut. Oke. Misalnya string, nama depan, nama belakang ya, nama B. Oh ya, misalnya terus int name, int itu integer ya, int name sama misalnya umur. Setelah membuat atribut,
saya akan membuat konstruktor pertama, ya. Konstruktor pertama, ya. Nah, seperti ketentuannya, dalam pembuatan konstruktor itu harus sama persis dengan nama kelas, ya. Harus sama persis dengan nama kelas. Ya, jadi misalnya karena ini nanti akan saya panggil di sini, otomatis saya kasih akses modifiernya berupa public, ya, public mahasiswa ya. Di sini ada parameternya, string nama depan, string, sebentar, ini saya bedakan saja, ya, nama parameternya sama nama atributnya. Nah, depan, string nama belakang. Sini kita pakai this untuk memanggil atribut yang ada di atas, nama depan. Sama dengan nama depan yang ada di parameter. This, nama belakang dari parameter. Selanjutnya, saya membuat konstruktor kedua. Nah, jika kalian membuat dua konstruktor atau lebih dari satu konstruktor satu sama yang lainnya itu harus berbeda parameternya, ya. Harus berbeda. Atribut sama parameternya harus berbeda. Jadi isinya ini, ya, ini semua ini harus berbeda dengan metode konstruktor lainnya, ya, harus berbeda. Jadi yang kedua akan saya isi dengan tipe data yang integer, itu ya, biar berbeda. Sini integer name, umur. Iya. This name sama name. This umur sama dengan UMR ini. Nah, ini tidak harus ini harus string semua, ini harus integer semua, tidak harus, ya. Ya, misalnya saya tambahkan alamat, ya. Alamat. Nah, misalnya di sini saya tambahkan NIM-nya itu di sini, ya. Misalnya NIM-nya saya ganti di sini, ya. NIM, saya enter this name sama dengan NIM. Nah, ini misalnya saya hapus menjadi integer name. Nah, ini saya hapus menjadi alamat. Integer umur string alamat. Biar enggak sama, saya ganti ALMT. Ini, ya. This
alamat sama dengan ALMT. Nah, ini sudah terdapat dua konstruktor ya. Sudah terdapat dua konstruktor. Saya akan menambahkan metode lainnya ya. Misalnya void untuk menampilkannya ya. Tampil. Ini opsional ya. Ini saya contohkan saja. Nah, bila kalian ingin mempercepat penulisan sistem out boolean, kalian bisa pakai shout gini ya. Lalu tekan tab. Ya otomatis. Gitu. Nama lengkap. Ini nama depan. Terus misalnya ini nama belakang. Ini nanti biar tampilnya langsung dalam satu kesatuan ya. Nah, kalau sudah membuat kelas untuk konstruktornya, sekarang membuat kelas utamanya ya. Membuat kelas utamanya. Nah, di sini jangan lupa kita pakai objek ya. Mahasiswa objek. Ini ya, biar kalian tahu kalau ini objek, penamaan objeknya saya kasih nama objek mahasiswa. Ini misalnya saya isi ya. Tadi kan karena pakai parameter, saya ngisinya di sini. Christine, name-nya tadi misalnya 6. Oh, sebentar. Name-nya tadi integer ya, 1. 6. Terus Christine. Terus nama belakangnya misalnya Lebda. Ini untuk konstruktor pertama. Misalnya kalau ada dua konstruktor, otomatis kalian harus membuat dua objek ya. Misalnya kalau dua konstruktor loh. Membuat dua objek. Objeknya namanya harus berbeda. Objek 2 misalnya ya. New mahasiswa. Tadi umur saya masih muda. Misalnya 18 tahun. Itu ya. Surabaya. Ini untuk pembuatan objek, saya kasih komen. Pembuatan dua objek untuk memanggil konstruktor. Mengisi, bukan memanggil ya, mengisi. Lalu kita memanggil, baru di sini memanggil ya. Memanggil nilai dari konstruktor. Ini misalnya saya tampilkan name-nya dulu ya, misalnya name. Jangan lupa kita pakai objek ya, otomatis ya objek di situ name. Nah, nama lengkapnya tadi karena saya taruh di metode lainnya ini biar digabung ya. Jadi saya akan panggil ini metode tampil. Ya. Jadi langsung aja objek titik tampil. Ini ada tampil.
Lalu untuk umur, saya panggil umur, objek, titik, umur. Yang terakhir, alamat, objek, alamat. Nah, setelah itu di run. Coba bisa atau enggak. Bismillah. Ayo. Kok lama ya? Nah, ini ya. Alamat. Bentar. Oh, saya ada kesalahan. Ini kan umur 0, alamat 0 kan? Karena di sini saya salah untuk memanggil objeknya, ya. Karena umur sama alamat ada di objek 2. Otomatis ini harus ada 2-nya ya. Biar keisi. Ya, ini kan Christine Lebda nggak ada apa? Nggak ada spasinya. Saya kasih spasi dulu di sini. Saya tambahkan. Oke. Nah, sudah muncul. Ini ya, contoh untuk overloading konstruktor. Itu ya. Itu contoh overloading konstruktor. Nah, di sini akan saya stop dulu ya. Saya akan melanjutkan contoh berikutnya yaitu pembuatan menu login ya. Jadi kita akan mempraktekkan menu login selanjutnya. Oke, sekian untuk contoh overloading konstruktor. Tunggu video selanjutnya. Oke, bye-bye.